Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Aulia Safitri dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 21181301056 dari kelas Bahasa Indonesia 18. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang perubahan energi pada percobaan kalorimeter. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak yang telah saya buat, yaitu kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor dari reaksi yang dikeluarkan. Kalorimeter dapat digunakan untuk menghitung energi dalam makanan dan mengukur jumlah energi yang meningkat dalam suhu kalorimeter. Kalor merupakan perubahan energi atau perubahan jumlah kalor pada benda yang ditandai dengan kenaikan dan penurunan suhu atau terjadi perubahan wujud benda tersebut. Besar kenaikan dan penurunan suhu sebanding dengan kalor yang diterima atau kalor yang dilepaskan kepada lingkungannya. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pertukaran energi kalor merupakan dasar teknik yang dikenal dengan kalorimeter, yang merupakan pengukuran kuantitatif dari pengukuran kalori. Ketika zat menerima kalor, maka zat itu akan mengalami kenaikan suhu hingga tingkat tertentu, sehingga zat tersebut akan mengalami perubahan wujud, seperti perubahan wujud dari padat menjadi cair. Sebaliknya, jika suatu zat mengalami perubahan wujud dari cair menjadi padat, maka zat tersebut akan melepaskan sejumlah kalor. Terdapat 3 proses perpindahan energi kalor, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Konduksi adalah proses terjadinya perpindahan kalor dari suatu benda padat ke bagian lainnya. Jika fluida tidak bergerak, terjadi reaksi kimia berupa molekul pada logam yang di atas api yang menyala dan memberikan panas pada molekul yang ada di dekatnya. Molekul yang menerima panas akan memberikan energi panas kepada molekul-molekul lain yang terdekat, dan begitu seterusnya di sepanjang bahan sehingga suhu logam naik. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi ini merupakan perpindahan panas yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur yang menyebabkan gerakan acak antar molekul dan bulk motion of fluid. Semakin cepat gerak fluida, maka akan semakin besar pula laju perpindahan panas konveksi yang terjadi. Dan radiasi ini adalah proses perpindahan panas dari suatu benda ke benda lain tanpa melalui perantara atau medium. Asas penggunaan kalorimeter itu adalah asas Black. Bunyi asas Black yaitu besarnya kalor yang dilepas oleh sebuah benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Ketika terjadi kontak, benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang lebih rendah hingga suhu kedua tersebut seimbang atau sama. Terdapat beberapa macam jenis kalor, yaitu yang pertama kalor lebur adalah suatu kalor yang diperlukan oleh suatu benda padat menuju ke cair untuk melebur tiap satuan massa pada temperatur. Yang kedua ada kalor uap, adalah suatu kalor yang dapat mengubah zat cair menjadi gas. Kemudian ada metode ini berisi alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama ada kalorimeter dan pengaduknya sebanyak 1 buah. Yang kedua ada termometer 100 derajat sebanyak 1 buah. Yang ketiga ada pemanas listrik sebanyak 1 buah. Yang keempat ada kubus logam sebanyak 1 buah. Yang kelima ada neraca sebanyak 1 buah. Yang keenam ada es sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir ada air. Prosedur kerja menentukan kalor jenis bahan yaitu yang pertama, ditimbang kalorimeter dan pengaduk secara bersama-sama, kemudian dicatat hasilnya sebagai MK. Yang kedua, diisi kalorimeter dengan air, kemudian ditimbang dan dicatat sebagai MAK sehingga MA sama dengan MAK.
dikurangi mK. Kemudian yang ketiga, dimasukkan kalorimeter ke dalam bejana pelindung, kemudian ditutup, lalu dipasang termometer dan dibaca suhu awal air sebagai TA. Yang keempat, ditimbang bahan atau balok tembaga yang akan ditentukan kalor jenisnya sebagai MB. Yang kelima, dipanaskan bahan tersebut di dalam pemanas hingga mencapai suhu tertentu minimal 750 derajat. Minimal ya 750 derajat. Yang keenam yaitu dicatat suhu benda sebagai TB, kemudian dengan cepat dimasukkan ke dalam kalorimeter dan ditutup rapat-rapat. Yang ketujuh, diaduk perlahan-lahan melalui pengaduk yang telah diberi isolasi. Yang kedelapan diulangi percobaan di atas langkah 1-7 sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-9 diulangi langkah 1-8 untuk jenis bahan yang berbeda. Lalu ada hasil dan pembahasan. Penelitian kali ini adalah percobaan mengenai kalorimeter. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara untuk menentukan kalor jenis bahan dan menentukan kalor lebur es. Alat yang digunakan yaitu kalorimeter dan pengaduknya 1 buah. Ini berfungsi untuk mengukur kalor jenis bahan dan kalor lebur es. Termometer 100 derajat berfungsi untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi. Pemanas listrik berfungsi untuk memanaskan bahan yang akan dimasukkan ke kalorimeter. Kubus logam 1 buah berfungsi sebagai bahan yang akan diletakkan ke dalam kalorimeter untuk mengukur. Terus ada neraca 1 buah berfungsi untuk mengukur massa benda es. Es berfungsi sebagai bahan yang diukur untuk menentukan kalor lebur. Air berfungsi untuk menyerap atau melepas kalor dari bahan maupun es. Kalor jenis bahan dapat ditentukan melalui rumus yang ada pada bab 3. Dengan mengkalikan massa kalorimeter dengan kalor jenis kalorimeter, kemudian ditambahkan dengan massa air dikali dengan hasil pengurangan suhu campuran dikurangi dengan suhu air mula-mula, selanjutnya dibagi dengan hasil dari massa bahan yang dikali dengan pengurangan suhu awal dan campuran. Saat melakukan percobaan terkadang hasil pada literatur berbeda. Sebagai contoh, kuningan pada literatur memiliki 0,90 kalori per GOC, sedangkan hasil yang didapat adalah 0,079. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti tidak teliti dalam memahami instruksi dan kurang teliti dalam membaca suhu yang didapat. Hasil yang kita peroleh dapat dilihat pada tabel, yaitu tembaga dengan MK 104, kemudian dengan MAK 174, dengan MB 98, TA 31, dan TC sebesar 35. Itu untuk menentukan kalor jenis bahan. Kemudian untuk menentukan kalor lebur es, MK tembaga itu 104, MAK sebesar 189,9, MA 85,9, dan ME sebesar 22 dan MC 211, sedangkan TA 70 dan TC 52. Hasil yang diperoleh dalam melakukan percobaan menentukan kalor jenis bahan atau melakukan penelitian ini yaitu nilai keseksamaan berbeda-beda. Tembaga memiliki nilai keseksamaan 95%, di mana hal ini disebut dengan valid data karena hampir mendekati nilai 100%. Bahan kuningan memiliki nilai 85%. Hal tersebut mungkin menimbulkan kesalahan pada waktu penelitian dimulai, sehingga hasil penelitian dengan interaksi sangat berbeda, serta memiliki nilai keseksamaan yang jauh dari 100%. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian atau percobaan ini adalah
kita dapat mengetahui cara menentukan kalor jenis bahan menggunakan kalorimeter. Dapat dicari menggunakan rumus Ki lepas min Ki terima. Perbandingan kalor jenis dengan 3 bahan berbeda hasilnya konstan, artinya tidak terlalu jauh perbedaannya. Yang kedua, dapat mengetahui cara menentukan kalor lebur es sama dengan menentukan kalor jenis bahan, yaitu kalor yang diserap oleh suatu zat akan sama dengan kalor yang diterima. Sekian presentasi artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan atau kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.